Assalamualaikum Sobat Satelit Parabola Depok. Kali ini saya akan membahas tentang RUU TV digital yang tak kunjung kelar hingga hampir tahun 2020. Dan mulai banyaknya channel-channel TV digital yang sudah tumbang, jadi hilang satu persatu dari ekosistem siaran digital. Jadi nanti di akhir video ini saya akan scan channel terupdate berapa lagikah channel yang tersisa di Jabodetabek. Nanti teman-teman juga bisa infokan channel-channel yang tersisa di daerah teman-teman di list kolom komentar ya. Kita mulai acaranya. Selamat datang di Satelit Parabola Depok. Quality matter for us. Oke sob, jadi TV digital ini kita flashback ke awal mula dibuatnya TV digital. Itu pertama kali adalah 2010. Jadi perencanaannya sudah mulai dari tahun 2010. Namun hingga menjelang 10 tahun, jadi 10 tahun nanti di 2020 ya, sampai saat ini belum juga selesai. Jadi undang-undangnya yang sedang dirancang ini masih di DPR. Entah sampai kapan akan disahkannya. Kalau kita lihat permasalahan yang selalu gagal, jadi kan mereka udah berapa kali sidang di DPR dan selalu gagal, tidak menemui titik temu. Itu dikarenakan dari hasil rancangan agar menjadi satu MUX atau multi. Itu maksudnya adalah satu tower untuk seluruh channel, atau mau masing-masing provider mempunyai towernya sendiri atau pemancarnya sendiri. Nah, kalau untuk multiplexer atau multi-MUX ini sangat tidak efektif. Karena apa? Untuk mendapatkan siaran bagus sama seperti analog, tidak akan bisa mendapatkan seluruhnya bagus. Karena masing-masing provider itu mempunyai pemancarnya sendiri. Efeknya apa? Jadi ya, kita harus mengalahkan salah satu atau beberapa siaran harus jelek siarannya. Jadi nggak bisa dimaksimalkan. Namun kalau di TV digital ini, kalau siarannya atau sinyalnya kecil, itu otomatis siarannya bisa tersendat-sendat. Dan kenapa tidak mau menggunakan satu MUX? Kalau satu MUX ini sistemnya seperti Nextmedia. Jadi sinyalnya pun kuat, hanya cukup satu arah mendapatkan sinyalnya ke satu tower aja. Itu sudah mendapatkan puluhan channel. Coba teman-teman yang pernah menggunakan Nextmedia, betapa mudahnya kan untuk mendapatkan sinyal Nextmedia tersebut. Jadi nikmatnya di situ. Tapi sayangnya penyiaran tidak semuanya setuju untuk digabungkan dalam satu MUX. Dan untuk pembangunan TV digital pun itu sudah menggunakan konsorsium. Jadi siapa yang mau masuk digital itu mereka membuat konsorsium dan bersatu. Di dalamnya mereka saling membangun infrastruktur TV digital. Jadi dari towernya, dari alat-alatnya. Namun sudah menjelang 2020 malah pada berkurang. Jadi peserta konsorsium TV digital itu malah berkurang satu persatu. Channel yang paling berasa hilang kalau buat saya pribadi adalah Net TV. Net TV sekarang sudah mematikan siaran digitalnya. Bagaimana di tempat sobat? Apakah selain Net TV ada lagi siaran-siaran digital yang mulai pada meng-off-kan siarannya? Seharusnya kan siaran analog atau UHF yang siarannya dinonaktifkan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Pengelola TV digital malah menonaktifkan siaran digitalnya mereka. Karena apa? Sampai saat ini kan belum sah, jadi statusnya masih percobaan. Sedangkan TV digital sudah berjalan bertahun-tahun percobaannya, dan itu menghabiskan biaya yang tidak sedikit sob. Jadi biaya yang dibutuhkan selama mereka bersiaran ini sudah cukup besar, dan itu tidak ada keuntungannya karena sistem pembagian profit dari iklan itu masih diambil dari siaran analog. Jadi berdasarkan rating yang tertinggi channel apa, itu diambilnya dari siaran analog, bukan siaran digital. Karena siaran digital kan belum disahkan sampai saat ini. Padahal setiap tahunnya pemerintah selalu mengadakan rapat di DPR untuk memutuskan bagaimana kelanjutan dari RUU TV digital ini. Tapi selalu bentrok di satu MUX atau multi-MUX. Karena TV-TV swasta itu nggak mau guys digabung jadi satu MUX. Alasannya kenapa? Teman-teman tahu deh, peperangan siaran parabola itu saja sudah berat. Untuk tahun ini saja minimal menggunakan 3-4 receiver untuk bisa menikmati seluruh siaran channel lokal.
Jadi channel lokal saja sudah terpencar, bisa menggunakan sekitar 3 receiver. Receiver pertama untuk menikmati siaran lokal dengan lengkap, receiver kedua untuk khusus nonton bola, dan receiver ketiga juga untuk nonton bola yang tidak ada di provider sebelumnya. Jadi bola aja udah terpecah menjadi 3 bahkan. Jadi band-nya ada di mana, terus Mola Sportnya untuk Liga Inggrisnya ada di mana, dan Liga 1 dan Liga Champion itu juga ada di provider yang lain. Jadi bener-bener repot. Lalu bagaimana jika digital disahkan? Teman-teman bisa bayangin, kalau di kota-kota besar biasanya sudah mulai digital paling pertama ya, karena ibaratnya ring 1 diutamakan. Sedangkan di kota ini sekarang sudah menggunakan parabola semua, karena antena UHF pun sudah terganggu oleh gedung-gedung yang tinggi, sehingga sinyal yang didapatkan pun tidak maksimal. Makanya untuk teman-teman di kota pun masih banyak yang menggunakan parabola, karena sudah pusing juga. Udah tower yang satu di mana, pemancar yang satu di mana, pemancar yang satu di mana, itu nggak butuh satu antena untuk mendapatkan siaran bagus. Setidaknya juga menggunakan 3 antena untuk diarahkan ke 3 lokasi yang berbeda. Jadi menurut saya pribadi, pendapat satelit Parabol Depok, kenapa siaran digital sulit untuk disahkan, itu kemungkinan karena jika nanti sudah sah, maka persaingan parabola akan rusak. Yang sekarang sudah bikin pusing karena banyak receiver, itu jadi semakin rusak karena nanti orang-orang bisa berhenti menggunakan parabola, beralih kepada pengguna digital. Karena mayoritas masyarakat itu menggunakan parabola itu karena terpaksa ingin menonton channel lokal dengan lengkap dan tanpa semut. Jadi channel lokal yang bersih aja itu udah cukup buat banyak pelanggan satelit Parabol Depok. Jadi kalau untuk sport, movies, itu biasanya sebagai bonusan saja. Jadi utamanya mereka mencari siaran lokal yang lengkap saja. Apalagi kalau siaran digital sudah merata ke seluruh Indonesia, termasuk yang di pelosok-pelosok daerah. Artinya parabola jaring, parabola mini, itu mungkin sudah tidak digunakan lagi nantinya karena siaran digital pun sudah bagus. Terus untuk generasi muda pun nonton TV-nya lebih banyak di streaming, di YouTube, Netflix, iFlix. Jadi sudah menggunakan STB Android atau HP Android untuk streamingnya. Termasuk nonton bolanya juga sudah melalui streaming. Sehingga yang membutuhkan siaran lokal ini kebanyakan adalah mayoritas orang-orang yang sudah berumur. Misalkan orang tua saya atau kalangan yang sudah sulit mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Jadi boro-boro mereka streaming. Untuk ganti channel di remote receiver aja sudah bingung kan? Jadi kesimpulannya, menurut satelit Parabol Depok, untuk disahkan itu sangat berat. Soalnya dari kemarin juga ketunda, katanya 2017 switch off, 2018 switch off, 2019 switch off, dan sekarang sudah menuju 2020 pun belum ada analog switch off atau yang disingkat menjadi ASO. Di sini saya hanyalah seorang teknisi biasa yang tidak begitu paham dengan apa itu RUU, undang-undang, dan lain-lain. Jadi di sini saya mengutarakan pendapat pribadi saya saja. Kalau saya boleh memohon kepada anggota DPR, ini mungkin juga perwakilan dari teman-teman di luar kota sana. Kalau sampai saat ini, sampai detik ini, kita membutuhkan siaran televisi yang berkualitas itu sangat sulit. Jadi terpaksa harus menggunakan parabola, dan menggunakan parabola pun tidak cukup hanya menggunakan satu receiver saja. Padahal siaran informasi dan hiburan dari negaranya sendiri itu mungkin merupakan masuk dalam Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya sih sistem penyiaran nasional, TV-TV nasional itu semuanya bisa dinikmati dimanapun secara gratis. Jadi tidak perlu berlangganan, tidak perlu syarat-syarat khusus. Sayangnya sekarang setiap TV provider malah saling bersaing, dan bersaingnya itu tidak sehat, saling menjatuhkan, saling membuat peraturan masing-masing di setiap providernya, sehingga malah menyulitkan kami sebagai rakyat yang membutuhkan informasi dari negaranya sendiri. Itu untuk menonton TV itu sangat sulit sekali. Semoga suara dari teman-teman ini bisa didengar anggota DPR dan para petinggi yang ada di Indonesia agar segera mensahkan RUU TV digital demi membawa Indonesia lebih maju lagi, mendapatkan informasi yang tepat dan akurat serta mendidik. Oke, sekarang kita langsung aja scan sisa berapa channel kah TV digital yang bisa saya scan di lokasi Jabodetabek. Let's go. Sekarang saya sudah ada di depan TV. Di sini saya menggunakan set-top box digital ya, karena TV saya belum digital. Oke, kita hapus dulu semua siarannya. Kita cek berapakah channel yang masih ada atau tersisa
di siaran digital ini. Kita instalasi terestrial, kita langsung aja menggunakan auto cari. Ini ada di paling atas. Oke, sudah selesai pencarian sinyalnya dan saat ini hanya tersisa 32 channel. Jadi hilangnya lumayan juga sih, kalau nggak salah sebelumnya 38 dengan Next Media yang bisa ditonton, sekarang tinggal 32. Artinya ada penurunan sekitar 6 channel. Kita lihat channel apa saja yang tersisa saat ini ya. Ini Metro TV HD, ini bening ya guys. Terus bawahnya ada channel RTV, atasnya ada berita 1, ini belum HD, belum ada tulisan HD-nya. Kemudian SCTV, ini sudah HD, sudah full HD. Ini benar-benar bening banget. Nih mau ada bola nih, tapi nggak tahu nih. Nanti siarannya akan diacak atau kita bisa nonton bola, nanti kita cek lagi. Terus kita cek yang lain, ada TV One digital. Ini juga masih kualitasnya standar ya, kalau TV One itu masih MPEG 2, jadi belum full HD. Dan uniknya Trans TV Trans 7 di daerah Jabodetabek itu masih kualitas MPEG 2 atau SD. Jadi berbeda dengan daerah yang sudah mendapatkan Trans TV Trans 7 Full HD. Tapi kalau secara pengaturan rasio gambarnya itu sudah memenuhi syarat TV LED, yaitu 16:9, jadi sudah lebar ya, nggak terlihat orangnya gemuk-gemuk karena ketarik ke samping. Ini Indosiarnya juga sudah HD. Terus RTV-nya ada 2. Ini dia kenapa MUX-nya itu dipakainya double. Sayang ya, sebenarnya bisa buat percobaan TV-TV daerah mungkin yang ingin masuk di Jabodetabek. Ini makna TV dari awal sampai saat ini pun entah udah berapa tahun masih color bar atau pelangi. Terus Sport One ini merupakan dari TV One juga. Jadi TV One itu yang beritanya, ini Sport One yang bagian sportnya. Kemudian ada TVRI 3. Ini kalau TVRI ini kalau malam biasanya memang tutup, jadi color bar seperti zaman dulu. Jadi ada batas siarannya, hanya pagi sampai sore, menjelang malam tutup. Untuk CNN pun ini masih kualitas standar definition, jadi masih kurang jelas ya. Untuk Metro TV ini ada 2. Trans Group ini kenapa masih SD di Jabodetabek. BNTV ini masih sama color bar. Terus ada BBS TV. Nah, BBS TV sudah ada siarannya. ANTV Digital ini pun sudah ada siarannya dan masih MPEG 2 atau kualitas standar definition. Terus TV One-nya kok ada 2 ya. Ini juga sayang banget, jadi slotnya itu nggak bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Kan bisa jadi pemborosan juga buat mereka. Berita 1 World ini ada 2 tapi berbeda, yang satu lokal, yang satu dunia informasinya. Dan Trans 7 Dolby, ini dia nih yang disayangkan. Seandainya nih HD pasti untuk nontonnya nyaman banget, tapi standar aja udah cukup nyaman sih, yang penting nontonnya jangan deket-deket ya. CNN juga ada 2, berarti kalau dihitung banyak yang double, artinya nggak nyampe 30 juga ya. Ini TVRI DKI. Kalau teman-teman daerah apakah dapat TVRI DKI, itu silahkan tulis di komen ya. TVRI Sport HD, inilah yang unik. Semenjak menyiarkan bola dari Mola Sport, TVRI HD memang sebenarnya HD kualitasnya kecuali yang di parabola, tapi malah jadi turun kualitas standar definition karena dia menyiarkan bola. Jadi untuk hak siar HD-nya itu hanya ada di TV berbayar seperti Matrix dan STB Android Mola yang untuk menyiarkan Liga Inggris. Dan ITV udah tutup juga karena saya syuting ini jam 1 malam guys. Terus TVMU, ini ada siarannya, harusnya sih ada siarannya setahu saya. Ini mungkin karena sudah malam ya, TVMU-nya dimatikan guys. Terus Nusantara TV, ini sebenarnya bagus sih. Jadi suka menayangkan siaran-siaran movie juga nih kalau malam nih. Mudah-mudahan sih nih channelnya berkembang ya. Terus ada Tempo TV, ini Tempo TV dari koran ya. Ini aman, kualitasnya masih standar. Rata-rata masih standar. Jadi yang saya temui tadi hanya ada beberapa aja, kayak SCTV, terus Indosiar itu sudah HD.
Terus ini Badar TV juga masih belum ada siarannya. Kompas TV, kalau Kompas TV sama masih SD dan rasionya sih udah 16:9. Ini Gramedia TV. Jadi banyak banget yang double ya. Untuk yang HD ini hanya ada Metro TV, SCTV, dan Indosiar kalau di Jabodetabek. Untuk RTV HD ini cuman tulisan doang. Siarannya sih masih kualitas SD. Mungkin sudah cukup ya review update channel TV digitalnya. Yuk kita lanjut lagi ke laptop guys. Jadi sobat yang masih mencari siaran Net TV, itu saya kasih tahu sekali lagi, Net TV sudah tidak ada lagi di digital semenjak beberapa bulan yang lalu. Karena Net TV sudah tidak sanggup lagi mengeluarkan biaya untuk mengelola siaran digitalnya. Untuk mengelola siaran analog ini biayanya juga sudah besar, ditambah lagi pengeluaran siaran digital di mana Net HD kemarin menggunakan format HD atau High Definition. Sampai di sini pembahasan TV digital di tahun 2019. Semoga nanti pembahasan di 2020 TV digitalnya sudah disahkan. Jadi RUU-nya sudah sah. Semoga kita semua sudah bisa menikmati siaran digital dengan nyaman dan siarannya juga lengkap ya. Jadi semua channel ada termasuk MNC Group. Walaupun sampai saat ini mungkin MNC Group masih menjadi hayalan untuk masuk lagi ke TV digital karena mereka kemarin sudah sempat keluar dari konsorsium pembangunan TV digital. Satelit Parabol Depok undur diri. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kalau informasi ini berguna silahkan di like. Kalau teman-teman ingin diskusi bisa tulis di komentar atau masuk forum Satelit Parabola Digital. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum. Terima kasih yang telah menonton video kami. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel Satelit Parabola Depok tetap eksis di YouTube. Terima kasih.